Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV Langka Padane yang lagi ngabuburit, yang lagi menunggu saat-saat berbuka puasa. Mungkin Anda di rumah ada yang masih sambil masak juga, sudah menjelang buka puasa ya pemirsa, atau yang sudah selesai sambil menunggu beduk adzan maghrib. Sudah tepat sekali Anda memilih RCTV. Pastikan selama 30 menit ke depan Anda tidak mengganti channel Anda, karena kami hadir dengan kajian tajwid dan juga tafsirnya, menemani Anda di sepanjang Ramadan 1443 Hijriah. Ini adalah Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan tema yang akan kita angkat pada sore hari ini yaitu Ramadan lebih bermakna dengan berbagi kepada sesama. Merujuk kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 253 dan 254. Di sini kita selalu ditemani oleh adik-adik kita qori-qoriah yang pastinya Anda sudah sering lihat setiap hari ya. Sekarang sudah jadi artis loh kalian. Baik, terima kasih sudah hadir di sini ya. Dan pastinya juga ada guru-guru yang selalu menemani kita juga. Langsung saja saya sapa satu persatu. Sudah ada di samping saya Kang Haji Muhaddisir Rifai. Assalamualaikum Kang Hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu hadir di sini membagikan ilmunya untuk pemirsa RCTV. Semoga Kang Hadis sehat selalu ya. Alhamdulillah, amin, amin. Amin, amin. Baik, di ujung sana sudah ada Kang Muhammad Jamaluddin. Kang Jamal, Assalamualaikum. Salam. Apa kabar sore ini, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan bosan juga nih membagikan ilmunya untuk kita semua di sini ya. Baik, kita akan kaji surat Al-Baqarah ayat 253 dan 254 pemirsa ya. Dari tajwidnya dulu. Silakan Kang Hadis. Siap, Marida. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولو شاء الله ما اقتتل
مثل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Ya, ayatnya cukup panjang, jadi ini nanti kita akan bahas hari ini. Pembahasannya adalah tentang al-waqfu. Jadi seperti tadi ayatnya sangat panjang sekali, maka kita kemudian tidak bisa satu ayat itu langsung ya. Jadi ada wakofnya, ada berhentinya. Nah, al-waqfu ini ada 4 macam ya. Ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah waqaf idtirari ya. Yang kedua waqaf ikhtibari. Yang ketiga adalah waqaf ikhtiyari. Yang keempat adalah waqaf intizari. Nah, waqaf ikhtiyari itu sendiri ada 4 macam. Ada waqaf tam, ada waqaf hasan, ada waqaf kafi, ada waqaf qabih. Nah, tetapi sebelum saya menjelaskan satu persatu masing-masing daripada waqaf ini, saya ingin menyatakan dan menjelaskan apa itu waqaf. Ya. Tetapi juga sebelumnya itu harus kita pahami bersama. Ya. Ada istilah-istilah lain selain waqaf yang berhubungan dengan waqafnya itu sendiri. Ada waqaf, ada wasol, ya. Ada qat'u. Ya. Jadi ada al-waqfu, ada al-waslu, ada al-qat'u. Nah, ini yang kadangkala kemudian kita salah paham. Ya, salah paham. Kalau waqaf itu berhenti sesaat, kemudian dengan niat melanjutkan bacaan. Ya. Jadi bukan waqaf berhenti terus shadaqallah. Ya. Kalau berhenti tidak melanjutkan bacaan itu namanya al-qat'u atau memutus bacaan. Ya. Nah, ini nanti berhubungan dengan ayat-ayat yang tidak boleh memutus bacaan. Karena nanti berhubungan dengan makna daripada ayat tersebut. Ya.
Kemudian ada al-waslu. Kalau al-waslu itu melanjutkan, melanjutkan antara satu ayat ke ayat berikutnya. Begitu ya Mbak Rida. Jadi ini nanti kita bahas di episode selanjutnya, masing-masing dari pembagian al-waqfu itu. Baik. Terima kasih untuk saat ini, kita cukupkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Hadis. Ringkas ya, tapi cukup jelas pemirsa. Dan pastinya Anda di rumah sudah mencatat. Nanti besok kita lanjut kajian tajwid di bagian ini pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan tema kita sore hari ini yaitu Ramadan lebih bermakna dengan berbagi kepada sesama. Merujuk kepada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 253 dan 254 pemirsa. Tadi kita sudah kaji tajwidnya dan berikutnya kita akan simak kajian tafsirnya. Monggo Kang Jamal. Yap. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu, kalau dalam bahasa terjemahannya, rasul-rasul itu masing-masing memiliki keunggulan atau memiliki keunggulan antara satu dengan yang lain. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'd. Sebagian ada yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Seperti Nabi Musa. Cerita Nabi Musa itu kan pernah di gunung Tur Sina ya. Tur Sina langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, punya keistimewaan dan itu tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Meskipun pada akhirnya Nabi Isa pingsan karena tidak kuat melihat wajah Allah. Kemudian warafa ba'dahum darajat. Kemudian ada juga yang derajatnya lebih tinggi dibanding yang lain, seperti Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi kita itu. Dibanding nabi-nabi yang lain, derajatnya lebih tinggi. Bahkan tidak hanya Nabi Muhammad, umatnya pun lebih unggul dibanding umat nabi-nabi yang lain. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinah. Kemudian Allah memberikan kepada Nabi Isa itu bayyinat. Bayyinat itu mukjizat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kemudian menguatkan atau memberikan kekuatan kepada Nabi Isa dengan ditemani oleh Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Di malaikat Jibril itu selalu mendampingi Nabi Isa kemanapun pergi. Jadi di samping punya mukjizat yang banyak, misalnya kita kenal mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang buta, kemudian menghidupkan orang yang mati, itu mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Nabi Isa juga dibekali dengan kekuatan, yaitu selalu ditemani oleh malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Kalau Allah berkehendak, walau sya'allah maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'dihim min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Kalau Allah berkehendak, antara satu umat dengan umat yang lain ini tidak akan saling berperang, saling berselisih, tidak saling membunuh. Contohnya, kita ini kan dalam rumpun Abrahamic religion tadi, ada Yahudi, Kristen, dan Islam. Ini induk semangnya sama dalam bahasa ini. Berasal dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian menurunkan Yahudi, juga menurunkan Islam dan Kristen. Sama. Rasulnya juga sama, utusan Allah. Tetapi antar umatnya ini saling berperang. Contohnya perebutan Yerusalem misalnya hari ini.
memperebutkan 3 agama berebut satu tempat, saling berperang, saling menafikan, saling memusuhi antara satu dan yang lain. Kenapa begitu? Padahal kata Allah, kalau seandainya Allah berkehendak, ya sudah, iman saja semua. Kenapa Allah menciptakan kafir? Kenapa? Ini jawabannya. Padahal kan mimba dimajat sumul bayinan. Padahal mereka sudah mengetahui alasan kenapa terjadi perbedaan antara satu nabi, ajaran satu nabi dengan nabi-nabi yang lain, meskipun induknya sama. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Dan sebagian ada yang beriman, sebagian yang lain ada juga yang kufur. Walau sya'allahu maktatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Kalau Allah berkehendak, antara satu umat dengan umat yang lainnya tidak saling memusuhi. Tapi walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah, ya ini atas kehendak Allah itu saja. Ya, Allah Allah punya kehendak sendiri. Kita tidak bisa mendikte kehendak Allah, yaitu kehendak takdir lah kalau dalam bahasa yang sederhana dan dalam bahasa awamnya, ya ini sudah takdir Allah. Terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, itu sudah sunnatullah. Dan perbedaan itu untuk kita syukuri, bukan untuk kita benci, karena itu bagian dari takdir Allah. Kalau kita membenci perbedaan, maka sama saja membenci takdir Allah. Kira-kira begitu. Pesan ayat ini bahwa sunnatullah itu ya bagian dari kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, nafkahkanlah atau zakatlah. Kira-kira ini jadi anfiku, infak. Infak di sini maknanya adalah zakat. Jadi artinya sesuatu yang wajib ya. Jadi kadang-kadang Al-Qur'an ini menggunakan kata zakat itu kadang-kadang sodaqoh. Innamas sodaqoh tulil fuqara'i wal masakin. Itu kan maknanya sebetulnya kan zakat. Asnaf zakat ya, ada masakin dan tapi bahasanya sodaqoh. Dan di sini juga bahasanya infak. Anfiku mimma rozaqnakum. Berilah zakatilah terhadap rizki yang kalian terima. Mimma, rizki ya, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah, sebelum datang hari la bai'un fihi, di mana tidak ada jual beli di dalamnya, wala khullah, tidak ada teman dekat, wala syafa'ah, dan tidak ada pertolongan. Maksudnya hari kiamat. Sebelum datang hari kiamat, bayarlah zakat gitu. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini zakat ini macam-macam. Kalau kita sekarang ada zakatul mal dan ada zakatul fitri atau zakatul nafs. Jadi ada zakat yang tujuannya membersihkan harta, yaitu yang disebut zakatul mal. Harta-harta yang wajib kita zakati itu tujuannya untuk membersihkan harta yang kita miliki. Ada zakatun nafsi, membersihkan jiwa, atau kita sebut sebagai zakat fitrah, yang nanti batasannya sampai Lebaran itu ya. Lebaran itu. Zakat fitrah 2,5 beras itu ya, 2,5 kilogram itu adalah zakatun nafs atau istilahnya zakat fitrah. Setiap orang yang mampu wajib, tujuannya untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan badan kita. Nah, itu zakat. Kalau zakat itu wajib. Ketika harta kita sudah mencapai nisab tertentu atau haul, kalau dalam nisab dan haul ya, maka kita wajib mengeluarkan. Begitu juga dengan zakatun nafs. Tetapi ada yang bukan wajib, misalnya dalam bahasa kita itu infak dan sedekah. Itu tidak wajib. Dan itu tidak ada batasannya. Kalau zakat itu kan ada batasannya. Misalnya emas berapa kilogram, berapa gram kan. Setiap kelipatan berapa kilo itu wajib.
Nah, kalau sedekah dan infak itu tujuannya hanyalah littabarruk saja, untuk beribadah saja. Yang manfaatnya juga sama. Nah, ayat ini menegur kita, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, itu untuk bersegera membayar zakat sebelum datang hari kiamat. Bahasanya di sini qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Di mana hari tidak ada jual beli lagi. Hari harta kita itu kan ya salah satunya dihasilkan dari jual beli, tukar menukar barang. Juga tidak ada relasi bisnis, walakhullah, teman dekat, ya relasi bisnis dan lain-lain. Juga tidak ada pertolongan dari siapapun, dari Allah maupun dari ya kecuali syafaatnya Nabi Muhammad ya. Maksudnya syafaat itu adalah teman-teman syafaat dari teman-teman dekat. Artinya ayat ini menyuruh kita untuk membayar zakat. Nah, bayarnya kemana? Ya bisa kemana saja, tapi ada lembaga yang kredibel yang didirikan oleh negara resmi, kemudian penyalurannya profesional, akuntabel dan lain-lain, bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Kemana saja zakat kita atau infak kita sudah ke kita, yaitu lembaga Badan Amal Zakat yang didirikan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Kang Jamal, cukup jelas sekali ini ya, dan memberikan informasi lebih lagi kepada pemirsa di rumah. Dan silakan pemirsa yang ingin bersedekah, berzakat, salurkan lewat Basnas Kabupaten Cirebon pemirsa. Dan kita sudah sampai di penghujung episode kali ini pemirsa. Saya harus pamit undur diri. Terima kasih, saya aturkan dulu buat teman-teman, adik-adik Kori-Koriah Cirebon. Terima kasih Kang Hadis. Sama-sama. Terima kasih Kang Jamal. Iya, dan kita akan jumpa kembali besok di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh